teman-teman, pada video kali ini, edukasi online akan menjelaskan cara menginstal aplikasi Moodle e-learning pada cPanel. Sebelum memulai, mari kita bahas apa itu Moodle. Menurut Wikipedia, Moodle yang merupakan singkatan dari Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment adalah paket perangkat lunak yang diproduksi untuk kegiatan belajar berbasis internet dan situs web yang menggunakan prinsip sosial konstruksionis pedagogik. Saat ini, Moodle telah banyak digunakan sebagai aplikasi pembelajaran online pada sekolah dan kampus di seluruh dunia. Cukup sekian pengenalan tentang Moodle. Sekarang kita akan memulai menginstal aplikasi Moodle e-learning pada cPanel. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mendownload paket Moodle. Paket Moodle memiliki banyak versi. Versi terbaru untuk saat ini adalah Moodle versi 3.9. Adapun versi yang masih dalam pengembangan yaitu Moodle versi 4.0. Pada kali ini, saya akan menggunakan versi 3.8. Langsung kita download saja paket Moodle versi 3.8 dalam format zip. Dan jika paket Moodle telah terdownload, maka kita lanjutkan ke tahap berikutnya. Langkah kedua yaitu membuat subdomain di akun cPanel. Buka alamat akun cPanel, masukkan user dan password akun cPanel, lalu login. Setelah masuk akun cPanel, selanjutnya kita pilih menu subdomain. Masukkan nama alamat subdomain yang kita inginkan, pilih domain yang akan kita pakai, lalu isi nama dokumen root, kemudian pilih tombol create. Tunggu beberapa saat sampai domain kita berhasil dibuat. Untuk mengecek dokumen root yang telah dibuat, kita buka file manager lalu cari nama dokumen rootnya. Lanjut ke langkah ketiga, yaitu mengupload paket Moodle ke dalam folder root subdomain yang telah dibuat. Klik tombol upload, lalu klik tombol select file, dan pilih file paket Moodle yang telah kita download. Setelah file berhasil diupload, langkah selanjutnya adalah mengekstrak file zip tersebut. Lalu, pindahkan file-file hasil ekstrak ke depan dokumen root subdomain.
Folder Moodle kita hapus saja karena isinya telah kita pindahkan. Langkah keempat yaitu menginstal Moodle pada subdomain yang telah kita buat. Buka alamat subdomain yang telah kita buat. Jika muncul tampilan seperti ini, artinya PHP yang sedang kita pakai di cPanel tidak memenuhi kebutuhan dari paket Moodle. Di layar terlihat versi PHP yang kita gunakan adalah PHP 5.6. Sedangkan yang dibutuhkan untuk menginstal Moodle adalah minimal PHP 7.1 untuk versi 3.8. Oleh karena itu, kita harus mengganti versi PHP pada subdomain yang akan kita gunakan untuk menginstal Moodle ini. Caranya adalah, buka dashboard cPanel, lalu cari Multi PHP Manager. Checklist subdomain, lalu pilih versi PHP yang akan kita gunakan. Kemudian klik tombol Apply. Setelah itu, kita refresh lagi alamat domain e-learning kita, maka akan muncul tampilan instalasi Moodle. Pilih bahasa yang akan kita gunakan untuk aplikasi e-learning, lalu klik tombol selanjutnya. Beri nama direktori e-learning kita, lalu klik tombol selanjutnya. Pada pilihan database, kita pilih MariaDB. Lalu klik tombol selanjutnya. Sebelum mengisi setelan database, kita harus membuat database terlebih dahulu. Buka dashboard cPanel, pilih menu MySQL Database Wizard. Isi nama database yang kita inginkan, lalu klik Next Step. Isi nama user database dan password yang ingin kita buat. Lalu klik Create the User. Pada menu Privilege, kita centang pada All Privilege, lalu klik Next Step. Maka, database dan user database telah kita buat. Selanjutnya, buka kembali halaman instalasi Moodle. Isikan nama database, user database, dan password yang telah kita buat, lalu klik selanjutnya. Pada halaman konfirmasi, kita klik tombol lanjut. Jika pada halaman proses instalasi ada keterangan periksa berwarna merah, artinya kita harus merubah nama DB collection pada file config.php yang ada di folder Moodle. Cari file config.php, lalu ubah isi DB collection menjadi UTF Unicode CI. Kemudian buka dan refresh halaman instalasi, maka status periksa berwarna merah akan hilang. Lalu klik tombol lanjut. Tunggu beberapa menit sampai proses instalasi selesai. Langkah terakhir adalah mengisi informasi umum tentang e-learning kita.
Setelah semua informasi umum diisi, maka kita akan dibawa ke halaman dashboard e-learning kita. Aplikasi e-learning Anda telah jadi.